Kemudian yang bersamaan dengan itu keadaan kita, keadaan manusia dari waktu ke waktu kemudian berubah-ubah, butuh untuk Al-Quran dikontekstualisasikan pada masing-masing zaman yang kemudian berbeda sasarannya. Al-Quran tetap lafadznya, tapi kemudian maknanya masih bisa terpakai. Kemudian banyak sekali muncul penafsiran-penafsiran. Kalau kemarin ada resepsi eksegesis, pasti masih muncul juga banyak penafsiran. Banyak penafsiran dari mufasir-mufasir, bahkan dari mbak-mbak nanti mungkin di waktu yang akan datang juga akan menafsirkan hal-hal yang berbeda daripada Al-Quran. Hal-hal yang berbeda dari apa yang ditafsirkan oleh ulama-ulama sebelumnya. Misalnya kalau konsen ya, kalau konsen dalam menafsirkan Al-Quran, tapi harus dibarengi dengan perangkat-perangkat kawaid allati tahtaju ilaihal mufassirun allati yahtaju ilaihal mufassirun. Baik, monggo silakan. Sebelumnya mohon maaf ya, nanti absen dulu biar. Ini pertemuan ke-5 kalau statis dan dinamis ini. Sudah di pertemuan ke-6 ya. Karena hari Rabu itu kadang karena hari Senin dan Selasa nggak ke kantor, jadi Rabunya pengen apa? Mbak Erpi Nurjana. Hadir, Pak. Asmaul Husna. Hadir, Bapak. Evi Salviana. Fadilah Ulum. Hadir, Pak. Fahmi Islami. Hadir, Pak. Farihah. Hadir, Pak. Fatinah Ainan Salsabila. Hadir, Bapak. Fatinah Billah. Hadir, Pak. Fatmah Mutiah. Fatmah Mutiah. Fauziyah. Hadir, Pak. Feni Sutikayani. Hadir, Pak. Ya Rizka Rahmadani. Ya Rizka Rahmadani. Hadir, Pak. Fira Aulia. Fira Aulia. Latifah. Hadir, Pak. Ardatin Nurul Hikmah. Hadir, Pak. Ani Rahmadania. Hadir, Pak. Nama Ulidia. Izin ada acara keluarga, Pak. Apa nih? Oke, Hayatun Nisa. Hadir, Pak. Liatul Zakiyah. Liatul Zakiyah Ines Dela Maharani. Ines izin ke toilet, Bapak. Hadir ya? Oke. Ines Dela. Bapak Ines, mohon maaf. Ines yang izin ke toilet, Bapak. Hayatul Zakiyah. Belum ada kabar. Irtiqa Nisa Ali. Hadir, Bapak. Isti Nur Aisyah. Isti Nur Aisyah. Nazulfa Badawi. Nazulfa Badawi. Zaiya Sofia. Zaiya Sofia Juhairiyah. Juhairiyah. Julianti. Hadir, Pak. Junita Dewi Permatasari. Junita Dewi. Kasma Fitriani. Kasma
Wafifatul Aisyah, Hadiroh, Pak. Lailatul Syifa Ramadhani Rabiah, Lailatul Syifa Ramadhani, Lia Apriliani, Hadiroh, Pak. Lia Nur, Lia Agizah, Hadiroh, Pak. Ina Hilmatun Nida, Hadiroh, Bapak. Lisa Tartila, Lisa Tartila, Lisa, enggak ada. Oke. Baik, silakan Mbak dimulai. Jadi nanti mungkin kalau statis dan dinamis ya berarti membutuhkan pendekatan banyak sekali ya, pendekatan ada kalau yang cocok dengan aktualnya Al-Quran itu tidak berubah, nanti bisa didekatin dohirul ayat itu bagaimana terkait ayat-ayat tertentu, kemudian kontekstual di bagaimana ada banyak sekali teori tentang konteks-konteksan. Dan kalau dulu disebut dengan mungkin mahaulal ayah, baik mahaulal ayah antara mungkin nasikh mansukh, sababun nuzul, kemudian kalau sekarang mungkin yang kontemporer kayak teorinya Fazlur Rahman, double movement, dikontekstualisasikan dulu ayat itu berkenaan dengan apa, dikontekstualisasikan sekarang dengan ayat ini, kemudian balik lagi ke sono dan diambil poinnya seperti hukum-hukum, ayat-ayat hukum, bagaimana hukum rajam atau hukum qat'ul yad, wasariq wasariqatu ila wasariqu wasariqatu faqat'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Bagaimana cocok tidak dengan konteks sekarang. Makanya kemudian dinamis pemaknaan atau penafsiran Al-Quran. Silakan dilanjut. Saya ingin mengantar dulu. Ini siapa aja nih yang pembagian tugas? Hadir, presentasi hadir semua Mbak? Hadir, Pak. Iya. Pertemuan kelima, Mbak Fadilah Ulum Lia Apriliani Fahmi Islam. Baik, silakan Pak. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 7B, akan mempresentasikan pada pagi hari ini tentang Al-Quran statis dan dinamis, penafsiran Al-Quran secara tekstual dan kontekstual. Di sini pemakalah yang akan mempresentasikan yaitu saya sendiri, Fahmi Islami, teman saya Fadilah Ulum, dan Lia Apriliani. Pada kesempatan ini kami akan membahas 4 poin, yaitu yang pertama pengertian Al-Quran statis dan dinamis, pemahaman Al-Quran secara tekstual dan kontekstual, penafsiran Al-Quran secara tekstual dan kontekstual, kemudian yang terakhir hukum menafsirkan Al-Quran secara tekstual dan kontekstual. Baik, yang pertama, pengertian Al-Quran statis dan dinamis akan disampaikan oleh saya sendiri. Fatimah. Mohon maaf, share screen-nya belum jalan. Fahmi udah kelihatan belum? Udah, ya.
Hukum Islam dibagi menjadi dua, yaitu hukum Islam yang bersifat statis dan hukum Islam yang bersifat dinamis atau fleksibel. Hukum Islam statis merupakan hukum Islam yang didasarkan pada nas qat'i dan bersifat tetap. Sedangkan hukum Islam fleksibel merupakan hukum Islam yang didasarkan pada nas dhonni, tidak ada dasar nasnya dan tidak ada ijma ulama. Dengan kata lain, hukum Islam yang dihasilkan dari ijtihad. Ada dua hal yang menyebabkan hukum Islam, khususnya hukum ekonomi syariah bersifat fleksibel, yaitu yang pertama perubahan adat kebiasaan, dan yang kedua sikap masyarakat yang meremehkan hukum Islam. Hukum Islam yang statis tidak bisa berubah meskipun diterapkan di waktu dan tempat yang berbeda. Dalam penerapan sumber hukum, para ulama sepakat bahwa Al-Quran yang utama, kemudian hadis yang kedua. Kesepakatan ini berdasarkan pada Al-Quran sebagai firman Allah, sedangkan hadis bersumber dari Nabi. Sebagai sumber hukum utama, Al-Quran tentunya mengandung ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Ke bawahan, Fatimah. Nah, di situ ditampilkan ya, ada ayat-ayat hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Ada 8 poin. Di situ bersumber dari Abdul Wahab Khalaf, berpendapat ayat-ayat hukum yang terkandung dalam Al-Quran hanya 5,8% dari 6.360 ayat Al-Quran. Kemudian, dari rincian tersebut, 8 poin tersebut, dapat dipahami bahwa Al-Quran lebih banyak mengatur tentang kekeluargaan dan perekonomian. Ke bawah ya, Fatimah. Alasannya karena dari keluarga akan tercipta masyarakat dan keluarga. Alasannya karena dari keluarga akan tercipta masyarakat. Dan keluarga merupakan unit terkecil dari tatanan kehidupan bermasyarakat. Jika suatu keluarga dapat hidup sesuai ajaran yang ditentukan oleh Al-Quran, maka akan menciptakan masyarakat yang agamis dan berakhlak. Selanjutnya, ekonomi merupakan hal penting dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Hal penting lainnya yang perlu diketahui bahwa terbatasnya pembahasan Al-Quran mengenai hukum dikarenakan permasalahan yang terjadi di masyarakat yang sekaligus menjadi subjek dan objek dari hukum sifatnya dinamis, sedangkan sumber hukumnya statis. Poin yang kedua yaitu pemahaman Al-Quran secara tekstual dan kontekstual akan disampaikan oleh Saudari Fadilah Ulum. Ada Mbak Fadilah. Poin yang kedua tentang pemahaman Al-Quran secara tekstual dan kontekstual. Di sini yang pertama tekstual. Pendekatan tekstual artinya sebuah pendekatan studi terhadap suatu nas atau teks yang menjadikan lafaz-lafaz nas atau teks tersebut sebagai objek. Pendekatan ini menekankan analisisnya pada sisi kebahasaan dalam memahami suatu nas atau teks. Secara praktis, pendekatan tekstual terhadap nas Al-Quran ini dilakukan dengan memberikan perhatian pada ketelitian redaksi dan bingkai teks ayat-ayat Al-Quran. Pendekatan ini banyak dipergunakan oleh ulama-ulama salaf dalam menafsirkan Al-Quran dengan cara menukil hadis atau pendapat ulama yang berkaitan dengan makna lafaz yang sedang dikaji. Penafsiran tekstual mengarah pada pemahaman nas atau teks semata tanpa mengaitkannya dengan situasi lahirnya nas atau teks, maupun tanpa mengaitkannya dengan sosiokultural yang menyertainya. Kesan yang ditimbulkannya mengarah pada pemahaman yang sempit dan kaku sehingga sulit untuk diterapkan pada era modern ini dan sulit pula untuk diterima. Jadi kalau tekstual itu benar-benar letterlek gitu ya cara memahaminya. Sedangkan yang kontekstual, pendekatan kontekstual biasa dipahami dengan suatu pendekatan yang semata-mata tidak hanya melihat keumuman lafaz, tetapi lebih dipengaruhi latar belakang turunnya, sebab nuzulnya. Lebih jauh, nas atau teks harus dipahami sesuai dengan sosiokultural masyarakat di mana nas atau teks itu lahir.
karena tidak jarang ditemukan kekeliruan pemahaman sebuah nas atau teks bila teks dipahami secara utuh tanpa mengaitkan sosiokultural yang melatar belakanginya, atau kekeliruan seseorang karena tidak mengetahui apa nas atau teks itu sebenarnya. Kaidah umum, adapun kaidah umum yang dapat dikemukakan dalam pemahaman tekstual dan kontekstual, pendekatan tekstual maupun kontekstual tidak boleh melanggar kaidah syar'iyah, baik yang ada dalam Al-Quran maupun Sunnah. Pendekatan tekstual maupun kontekstual tidak boleh melanggar kaidah bahasa Arab karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Mengingat Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, maka segala bentuk penafsiran yang tidak berlandaskan bahasa Arab atau menabrak makna yang terkandung dalam bahasa Arab harus ditolak. Dan yang terakhir, dalam memahami Al-Quran secara tekstual dan kontekstual harus dilandasi dengan niat yang baik. Untuk poin selanjutnya tentang penafsiran Al-Quran secara tekstual dan kontekstual akan dilanjutkan oleh Lia Aprilia. Selanjutnya, penafsiran Al-Quran secara tekstual dan kontekstual. Munculnya tafsir yang berorientasi tekstual dan kontekstual sebenarnya telah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW. Kasus-kasus ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, misalnya Umar bin Khattab, dapat dijumpai dan terutama ia menimbulkan kesan perdebatan. Perdebatan terjadi antara kelompok yang berorientasi pada makna harfiah teks dengan yang berorientasi pada makna kontekstual teks. Dua orientasi tafsir yang berkembang dalam sejarah studi Al-Quran bertolak pada pendekatan yang digunakan masing-masing tafsir. Maksud dari pendekatan di sini adalah titik pijak keberangkatan dalam proses penafsiran. Titik pijak ini menentukan corak tafsir. Titik pijak yang berbeda akan melahirkan corak tafsir yang berbeda. Namun, titik pijak yang sama bisa saja melahirkan corak tafsir yang berbeda, yakni tafsir tekstual dan tafsir kontekstual. Dalam menafsirkan Al-Quran secara kontekstual, seseorang haruslah memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, menguasai dengan baik sejarah manusia, terutama sejarah orang-orang Arab pra-Islam, baik secara bahasa, sosial, politik, dan ekonomi sebagai modal awal proses penafsiran kontekstual. Sebab selain Al-Quran tidak diturunkan dalam ruang hampa, di dalamnya juga terdapat banyak informasi tentang mereka. Yang kedua, menguasai secara menyeluruh seluk-beluk orang-orang Arab dan sekitarnya sebagai sasaran utama turunnya Al-Quran dari awal turunnya ayat pertama hingga ayat terakhir. Bahkan hingga Rasulullah SAW wafat, sebab tidak semua ayat Al-Quran memiliki sabab nuzul, sehingga bila hanya mengandalkan sabab nuzul, maka penafsiran akan kurang sempurna. Yang ketiga, menyusun ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan kronologi turunnya, memperhatikan korelasi sawabit dan lawahid ayat, mencermati struktur linguistik ayat dan perkembangan penggunaannya dari masa ke masa, dan berusaha menggali kandungan interteks dan ekstrateks secara komprehensif. Yang keempat, mencermati semua karya-karya tafsir yang ada dan memperhatikan konteks sosio-historis para penafsirnya. Sebab, bagaimanapun juga, para penafsir mempunyai sisi-sisi kehidupan yang berbeda satu sama lain dan turut mempengaruhi penafsirannya. Yang kelima, menguasai seluk-beluk kehidupan manusia di mana Al-Quran hendak ditafsirkan secara kontekstual dan berbeda serta persamaannya dengan masa-masa sebelumnya, terutama pada masa awal Islam. Poin yang keempat, hukum menafsirkan Al-Quran secara tekstual dan kontekstual. Tidak semua ayat dapat dipahami secara kontekstual. Hal-hal yang dapat dipahami secara kontekstual antara lain yang pertama, masalah akidah dan keyakinan, yang sifatnya tetap selamanya, tidak akan berubah kecuali dalam satu kondisi yakni darurat. Yang kedua, usul ibadah seperti pensucian yang wajib dan fardu-fardu seperti sholat, puasa, haji, dan zakat. Ini semua tidak berubah hukumnya, jumlahnya, ataupun tata cara pelaksanaannya, kecuali perubahan tata cara bagi mereka yang memiliki uzur syar'i. Yang ketiga, prinsip umum sistem Islam, baik dalam muamalah, hukum, dan peradilan, seperti prinsip musyawarah, syura, dihalalkannya jual beli, bagi hasil sewa menyewa, adil, persamaan di hadapan hukum, diharamkannya membunuh, riba, sogok, mencuri, menzolimi, dihalalkannya nikah, tolak, hulu, dan iddah, diharamkannya hubungan seksual di luar nikah seperti zina, homoseksual, dan lesbi, serta prinsip hudud dan kisos.
Yang keempat, akhlak dan nilai, seperti indahnya kejujuran, amanah, kesucian, keberanian, kesopanan, kedermawanan, dan sebagainya, serta buruknya dusta, khianat, penakut, kikir, dan sebagainya. Keindahan dan keburukan ini tidak berubah dengan perubahan tempat dan waktu, kecuali dalam kondisi diperbolehkan berdusta untuk kemaslahatan. Sunnah kauniyah atau hukum Islam. Sunnah kauniyah atau hukum alam, seperti terbitnya matahari dari timur dan tenggelamnya di barat, diciptakannya manusia dari pembuahan hasil pertemuan sperma pria dengan ovum wanita, turunnya hujan, dan sebagainya. Hal ini tidak akan berubah kecuali dengan kehendak Allah untuk mengubahnya. Sedangkan dalam memahami Al-Quran secara konseptual berdasarkan kebutuhan lil hajah, itu ada beberapa kasus, diantaranya kasus di masa Umar bin Khattab, memahami beberapa ayat Al-Quran secara konseptual, di mana memang ada kebutuhan yang mendesak terhadap pemahaman yang demikian. Imam Malik dan Syafi'i memandang bahwa apa yang dilakukan oleh Umar adalah sebuah taksis atas ayat Al-Quran yang masih mutlak, yang terdapat dalam lafaz syarik dan sarikoh, yaitu hukum potong tangan dikecualikan atas orang-orang yang memiliki unsur hak atas harta yang dicuri, sehingga orang yang mencuri di Baitul Mal dan tuannya tidak dihukum potong tangan. Hal ini juga difatwakan oleh Nabi bahwa orang yang memiliki bagian atas harta yang dicuri, dia tidak dipotong. Sekian dari kelompok kami. Jika ingin ada yang bertanya atau yang berdiskusi. Baik, silakan ada diskusi Mbak, biar mengalir kitanya. Paling kita poin-poinnya sudah nampak ya. Dimana Al-Quran statis dan dinamis, ada statis yang kemudian bersifatkan tetap, bisa jadi tetap lafadznya, kemudian tetapnya lafadz hukum-hukum yang sudah muhkam, dan minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Bagaimana di Al-Quran ada ayat-ayat yang sudah muhkam, ada ayat-ayat yang mutasyabih. Mutasyabih ini kemudian bisa jadi, bahkan kalau yang muhkam, yang kemudian yang sudah muhkam tapi dikontekstualisasikan dengan kondisi-kondisi tertentu pun bisa berubah ya, meskipun ayat-ayatnya muhkam. Semisal contoh sederhananya mungkin tentang sholat yang kemudian awalnya shollu kama ra'aitumuni usolli, itu kan juga ada perubahan ya, perubahan bagaimana Nabi Muhammad yang mestinya kita disuruh sholat gitu 5 waktu, kemudian dalam kondisi tentu misal ketika dalam keadaan bepergian kan juga bisa berubah. Itu juga menjadi contoh yang muhkam yang bisa jadi berubah dengan kondisi tertentu. Apalagi yang mutasyabih jelas, karena tidak jelas bisa jadi ditafsirkan oleh 2 orang atau lebih, bisa jadi tafsirannya bisa sama, bisa dari 3 orang itu sama, bisa jadi berbeda, sama semuanya kemudian berbeda. Itu muhkam mutasyabih. Itu terkait dengan lafadz dan maknanya yang kemudian bersifatkan statis dan dinamis. Dan jelas ritual-ritual kita yang menjadi sasaran living Quran ini tidak ada Quran, tahlilan, pengobatannya kan secara lafziah mungkin hanya berupa lafaz-lafaz yang atau pemahaman yang di mafhum saja, bukan mantuk ya. Kan kalau di istilah balaghah mungkin ada mafhum, ada mantuk. Kalau mantuk itu terlafadzkan, ada lafadznya, secara jelas ada lafadznya, sedangkan mafhum itu terlafadzkan tapi tersirat. Tersirat, difahami, terfahami atau menghasilkan pemahaman dari sebuah lafadz.
pemahaman ini kemudian menjadi berbeda antara satu mufasir dan mufasir yang lain. Kemudian dibaca oleh orang, kemarin kita teori resepsi, Al-Quran diresepsi oleh orang, dibaca oleh orang, dipahami, kemudian dipraktekkan. Masing-masing praktek kemudian berbeda, dimulai dari pemahaman yang berbeda. Baik, silakan ada pertanyaan, Pak. Baik, jika ada pertanyaan, silakan disampaikan. Ya, silakan disampaikan. B 18 halaman ya. Oke. Tidak ada, Mbak. Kalau tidak ada gimana dong kalau nggak ada diskusi? Padahal pemakalah atau saya juga cuma hanya memancing saja, kemudian kita diskusi. Yang jelas, yang pasti Al-Quran statis dan dinamis ini menjadi pintu masuk untuk kita memahami Al-Quran secara berbeda, mempraktekkan Al-Quran secara berbeda dari masing-masing kelompok atau masing-masing individu, tapi dengan catatan masih sejalan dengan ide Al-Quran. Baik tadi pendekatan tekstual, ada pendekatan tekstual dan pendekatan kontekstual, itu juga itu yang menjadi pendukung, yang menjadi juga menjadi pintu masuknya kita ya. Bagaimana kalau tidak ada pemahaman secara tekstual dan kontekstual, itu menjadi kaku dunia ini, menjadi kaku Islam ini. Bagaimana tadi pengembangan penafsiran? Jelas seperti penafsiran as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahum was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahum jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Jazaa'an bima kasaba nakalan minallah, itu kan jelas di Al-Qur'an. Pokoknya yang membunuh yang mencuri dan yang baik laki-laki maupun perempuan itu faqta'u aydiyahum jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Harus dipotong tangannya. Kemudian berkembangnya kemudian bergeser, yang dicuri harus sekian, kemudian syaratnya ini, kemudian baru bisa dipraktekkan. Pencurinya harus di hirzi mislihi, misal harus di lingkungannya, nggak boleh kalau kan ada catatan-catatan daripada diperbolehkannya dijatuhkannya, itu sudah dirumuskan oleh orang-orang dulu. Bahkan Sayyidina Umar tadi juga ada yang kemudian tidak mempraktekkan wasari puasa itu masih zamannya sahabat, apalagi kita. Yang pasti kemudian makin kompleks lagi kasusnya. Bagaimana yang nyuri itu tidak hanya orang yang kemudian jahat, tapi ada yang orang yang sangat butuh kemudian mencuri, terpaksa mencuri. Itu apakah tetap atau masih relevan untuk dijatuhkannya hukuman qat'uliyat atau qat'ul rijil ya. Kalau qat'uliyat, kalau mencurinya 4 kali ya itu hilang semua kaki dan tangannya ya, kalau memang diulang-ulang mencurinya. Itu catatan-catatan daripada perubahan Al-Quran yang bersifatkan statis dan dinamis.
Dan saya ulangi, jelas sekali di Al-Quran tidak ada sasaran kita atau tidak ada objek kita sebagai penafsir nanti yang berkesempatan atau yang berkeinginan memilih tema living Quran, itu nggak ada sama sekali ya. Bagaimana tema tahfidz Al-Quran, mungkin ada tahfidz faqra'u apa itu faqra'u ma tayassara minal Quran, atau itu juga nggak spesifik menjelaskan tentang semaan atau menjelaskan tentang tahfidz. Ya, pokoknya kita disuruh membaca Al-Quran sebisanya kita, dan semoga bisa. Bukan faqra'u ma tayassara minal Quran, karena memang Al-Quran itu sudah dimudahkan ya, bukan membacalah Al-Quran semampu kalian. Tidak seperti itu, tapi Al-Quran walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Al-Quran sudah dimudahkan. Makanya kemudian mestinya itu kalau digabungkan dua ayat itu, Al-Quran mudah maka bacalah. Bacalah dengan banyak. Susah itu kalau dia tidak pernah baca. Makanya ada pertanyaan di walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Fahal mim mudzakir, apakah ada pertanyaannya gitu. Maksudnya pertanyaan menyindir, apakah kalian dari orang yang mudzakir atau orang yang berzikir itu. Kalau tidak berzikir jelas susah. Jelas susah. Kayak kita hafalan kalau dirasakan, kalau hafalannya nggak pernah dideres ya jelas susah. Salah-salah. Kemudian tidak nyaman didengarkan atau tidak nyaman kita ketika kalau kita sadar, oh kenapa kok hafalanku seperti ini, jadi susah. Padahal walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir, dan kemudian diperintahkan faqra'u ma tayassara min atau faqra'u ma tayassara min. Baik, silakan Mbak, kalau ada pertanyaan Mbak. Saya Bapak. Silakan. Ini Tanya kan ke siapa? Ke Lia, Pak. Oke. Makalah. Baik. Yang kasus Umar minta diiniin lagi gimana biar jadi contoh gitu, Pak. Dijelasin lagi riwayatnya. Baik, silakan ditanggapin, Mbak. Baik, terima kasih Irtiqonisa Ali atas pertanyaannya. Sambil menunggu jawaban, silakan kepada teman-teman yang lain jika masih ada pertanyaan. Kami persilahkan. Pak Makalah izin bertanya. Ya, silakan Lia Aziza. Untuk pendekatan kontekstual ini, apakah masih berkaitan dengan pendekatan hermeneutika ya? Masih berkaitan atau memang sama? Karena sama-sama berangkat dari kajian sejarah, kajian sosiologis filosofis itu. Terima kasih. Berat sekali. Terima kasih Lia Aziza atas pertanyaannya. Satu lagi mungkin, Mbak. Pas sudah. Atau dua aja cukup. Silakan ditanggapin.
Ya, dua aja. Silakan ditanggapi Mbak Fahmi Islami, Mbak Fadila Ulum ya tadi ya. Mbak Lia, Aprilia. Halo, kemana Mbak? Ya, gimana Mbak? Ada tanggapan? Ya Pak, sebentar Pak. Yo. Irtiko, coba menjawab ya. Waktu di masa Umar ini kan ada yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Jadi waktu di masa Umar ini, Ubaidillah bin Amr bin Al-Hadrami itu datang bawa budak, nanya sama Umar, potong tangan budakku ini karena dia nyolong gitu, dia mencuri. Terus kata Umar jawab, apa sih yang dicuri? Gitu kan. Terus kata Ubaidnya, dia telah mencuri cermin istriku seharga 60 dirham. Nah, kemudian Umar berkata, pergilah, tidak ada potong tangan baginya, budakmu mengambil hartamu. Jadi dia itu tuh di harta yang dia curi itu tuh ada haknya dia gitu, ada hak si pencuri ini. Gitu. Gimana Irtiko? Paham nggak? Irtiko, Iya, gimana? paham. Ya, intinya di situ bagaimana keberanian Sayyidina Umar yang awalnya mungkin kita beranggapan Sayyidina Umar ada karena ada perdebatan juga ya, Al-Quran, Sayyidina Umar pernah ngikut sama sekali nggak boleh melenceng daripada Al-Quran. Kalau tidak disebutkan di Al-Quran nggak mau. Atau ketika disebutkan di Al-Quran juga harus dilaksanakan. Artinya juga ini apa? Konteks pembunuhan pemotongan. Tapi kemudian beliau berani berijtihad bahwasanya tidak semua pencurian juga harus dipotong tangan. Karena yaitu memandang kondisi, beliau langsung kemudian konfirmasi apa yang dicuri. Terus setelah dijelaskan, mungkin ya tidak hanya satu kata dua kata, pasti juga ada penjelasan lain. Kemudian disuruh pulang, hasilnya nggak ada. Dalam konteks itu tidak ada pemotongan tangan karena mungkin pencurinya kemudian sangat butuh, atau memang budaknya tuannya atau sayyidnya itu tidak pernah ngasih makan, jadi dia terpaksa menyuri, kan bisa jadi konteksnya seperti itu. Yang tidak ada sebuah kisah Sayyidina Umar yang semisal peperangan atau kodifikasi Al-Quran, beliau sama sekali tidak mau karena dianggap bid'ah ya, karena beliau bid'ah, Sayyidina Umar atau Sayyidina Abu Bakar ya yang ketika itu menentang pembukuan Al-Quran. Kalau tidak salah Sayyidina Umar terlebih dahulu, kemudian dijelaskan oleh Zaid bin Sabit karena Sayyidina Abu Bakar itu berwacana untuk wacananya itu di Sayyidina Abu Bakar, kemudian dilanjutkan Sayyidina Umar, kemudian lengkapnya di Sayyidina Utsman. Sayyidina Abu Bakar
karena tidak dilakukan sama sekali zamannya Nabi, kemudian menganggap bahwasanya kodifikasi Al-Quran itu dianggap sebuah hal yang bid'ah, tidak pernah dijalankan oleh Nabi, tapi kemudian beliau merasa tercerahkan oleh penjelasan-penjelasan sahabat kibari sahabat yang lain ya. Poinnya penjatuhan hukum yang diberikan oleh Sayyidina Umar yang disebutkan di Al-Quran tapi kemudian tidak dilakukan oleh Al-Quran, itu mengindikasikan bahwasanya ada pendekatan kontekstual, pendekatan yang kemudian tidak saklek, tidak keras. Kita tahu sendiri bahwasanya Sayyidina Umar kan ya orangnya keras, tapi tidak sekeras itu ternyata. Bahkan kalau dalam kisah-kisah mungkin sering dimarahin istrinya, atau saking lemah lembutnya sering dimarahi. Kalau dalam hal-hal tertentu sering dimarahi para rakyatnya dan lain-lain. Kemudian tanggapan yang kedua mungkin Mbak, yang tadi yang apakah pendekatan kontekstual itu sama dengan pendekatan hermeneutis ya? Kalau silakan, saya biar tidak terpancing. Kalau pendekatan hermeneutis ya jelas, saya kira juga sama pendekatan kontekstual dan kontekstual dan hermeneutis ini. Nanti mungkin kalau belajar atau membaca kajian-kajian tentang hermeneutis banyak sekali alirannya. Ada aliran yang subjektivis, maksudnya subjektif itu subjektivitas daripada mufassirnya. Ada yang misal kayak subjektif itu kayak Gadamer itu ya. Gadamer itu jelas Sayyidina Umar ketika tidak menjatuhkan hukum qat'ul yad itu juga beraliran atau beliau sedang mengaktifkan penafsiran beliau atau sedang mengaktifkan resepsi hermeneutis atau resepsi eksegesis beliau, bagaimana beliau kemudian hasilnya tidak menjatuhkan hukuman karena berkeyakinan bahwasanya itu tadi perangkat-perangkat atau faktor-faktor tertentu yang mengakibatkan faktor-faktor tertentu yang mendorong pencuri untuk mencuri. Kemudian pencuri itu tidak sampai dihukum qat'ul yad ya. Subjektivis itu jelas kayak Gadamer, bagaimana Gadamer itu mengkaji seorang mufasir yang latar belakangnya bagaimana mufasir itu, kemudian kondisi yang mempengaruhi pembacaan mufasir kemudian diterapkan dalam Al-Quran kemudian berbeda dan memunculkan interpretasi yang berbeda, itu juga sama. Itu sama antara kontekstual dan hermeneutis ya. Nanti banyak Derrida dan lain-lain itu ya, aliran-alirannya. Kalau saya mungkin kemarin ketika studi fokus di Gadamer saja yang aliran subjektif. Filosofis juga pasti ada, atau yang tekstualis yang ada horizon daripada horizon mufasir, ada horizon dari lafadz itu, atau kemudian digabungkan dengan horizon daripada sohibul teks, sohibul lafadz ya. Sohibul lafadz, kemudian lafadznya sendiri mempunyai makna, kemudian pembacaan daripada seorang mufasir yang memiliki latar keilmuan, latar pengaruh daripada guru-guru sebelumnya, itu juga menjadi faktor daripada hasil atau produk tafsir seseorang. Jadi saya kira pemaknaan kontekstual dengan
dengan hermeneutis itu sama. Mungkin ada yang melajunya cuma 10 langkah, ada yang 15 langkah ya. Ada yang berhenti sampai tekstual, ada yang berhenti atau lanjut sampai dengan kondisi-kondisi tertentu dari sebuah fenomena digabungkan dengan Al-Quran. Begitu ya Mbak siapa? Ya, Pak. Aziz Nulia. Terima kasih, Pak. Kalau di IKI nggak ada hermeneutik ya, belum ya Mbak? Kayaknya nggak ada, Pak. Sering baca bukunya Pak Sairan mungkin ya? Pernah? Tentang hermeneutik? Belum, Pak. Ini kayaknya di asrama ya? Iya, Pak. Kamarnya Biasa. bertingkat. Silakan, ada lagi tidak? 8.30. Kelas apa ini? Evi Salviana hadir tidak? Mbak Elvi Salviana hadir. Mamutiah. Bapak Fatma Mutiah hadir loh. Oh, lagi jalan-jalan kayaknya ya Mbak. Enggak Pak, tadi lagi sarapan maaf Pak. Oke. Evi Salviana. Nggak ada. Vira Aulia. Hadiroh, Pak. Oke. Dari mana Mbak? Tadi itu, Pak, mandinya kelamaan. Oh. Baik. Fitri Amalia. Ada Hiliatuz Zakiyah. Hadiroh Bapak, Dari mana Mbak? tadi lagi di jalan Pak, mohon maaf. Jalan-jalan ya. Isti Nur Aisyah. Gak ada ya. Isna Zulfa Badawi. Hadiroh Bapak. Dari mana Mbak? Tadi dari toilet Bapak, mohon maaf. Iza Aya Sofia. Hadiroh, Bapak. Dari mana Mbak? Dari kamar mandi, Pak. Maaf. Baru kamar mandi semua nih, rombongan. Juhairiyah. Hadir, Pak. Dari mana Mbak? Sini kamar mandi, Pak. Kamar mandi semua. Junita Dewi. Hadiroh Pak. Tadi pas absen mendekati nama saya, suaranya hilang Pak, jadi saya nggak dengar. Kok nggak ada videonya, kenapa nih? Kalau sama Pak Dekan mestinya disuruh nyalain kan ya Mbak ya? Suruh nyalain on cam ya? Iya nggak? Iya nggak Bali ya? Sama Pak Ulin ya Pak? Enggak. Iya sama Pak. Enggak juga? Enggak Pak. Enggak Pak.
Bapak mohon maaf, katanya Evi Salviana sinyalnya hilang-hilang Bapak. Suaranya apa ya? Di chat ada Pak. Yunita Dewi. Bapak Ines Hadiro, Bapak. Oke. Evi Salviana. Di partisipan ada partisipannya. Ines. Iya, katanya suaranya hilang-hilang Bapak. Kasma Fitriani. Kasma Fitriani. Kasma tadi Pak. Aduh. Ada Pak, jaringan saya ini kurang bagus Pak, mohon maaf. Oke. Lailatul Syifa Rahmadani Rabia. Enggak ada ya Lailatul Syifa ya. Lisa Tartila. Hadiro Bapak. Oke. Dari mana Mbak? Tadi telat masuk Pak, maaf habis dari warung. Dari warung. Nggak masak sendiri di asrama. Nggak masak sendiri. Ya, Mbak belajar masak nanti suaminya biar dimasakin. Biar nggak jajan mulu. Ntar suaminya aja yang masakin, Pak. Oh gitu. Baik, terserahlah kalau gitu. Enak sekali. Untung ya, untung saya bisa masak ya. Masak mie. Aduh. Baik, ada lagi nggak yang perlu disampaikan, Mbak? Kalau sudah ya, kalau sudah cukup ya cukup, kita cukupkan. Mau tanya lagi, Pak. Oke. Yang hermeneutik Al-Quran itu ya, Pak, saya lihat sudah ada prodi ya, Pak, di UIN Jaga ya, Pak. Iya. Itu sampai dijadikannya ada kajian khusus tentang hermeneutik. Semenarik apa gitu, Pak, kajiannya? Menarik apa? Paling tidak bisa buat pendekatan atau buat teori tertentu. Tokoh daripada tokoh hermeneutik untuk buat skripsi tesis ya. Saya tesis saya juga tentang hermeneutik. Hermeneutiknya Gadamer. Ya menarik. Saya kira pendekatan-pendekatan daripada hermeneutik ada nanti mengenal istilah-istilah horizon, tentang horizon mufasir dan lain-lainnya. Banyak kalau dibaca aliran-alirannya banyak, ada subjektivis, objektivis, dan banyak, ada 3 kalau tidak salah. Menarik, saya kira menarik. Paling tidak membuat kita ada, misal mengambil tokoh hermeneutik Julia Kristeva atau Kristeva itu tentang kebahasaan ya. Kalau Gadamer atau Derrida itu bisa. Ada sendiri tentang mata kuliah hermeneutik. Di S1 ada, di S2 juga ada hermeneutika. Ada hermeneutika hadis, hermeneutika Al-Quran. Menarik lah, saya kira menarik. Paling tidak kalau makin banyak yang dibaca, makin banyak yang dipelajari, kan kita idenya makin banyak untuk buat di tesis disertasi. Rencananya juga di disertasi juga pakai hermeneutik. Atau kalau memang punya teori tersendiri tentang hermeneutik, bisa hermeneutiknya Mbak Lia Tartilas misal. Teori untuk memahami Al-Quran ya. Sama kayak perangkat-perangkat. Makanya kayak Pak Sairon menjelaskan hermeneutik itu jangan awalnya hermeneutik untuk mengkaji Injil, mengkaji Bible. Kemudian tidak seperti itu. Hermeneutik juga bisa buat membaca Al-Quran.
Kemudian hermeneutik tidak memposisikan kan, mungkin selama ini bahkan di UIN Jakarta saja dianggap, saya ketika presentasi hermeneutik dianggap menjadikan atau menganggap teks Al-Quran sama dengan teks-teks lain. Tidak seperti itu. Saya dianggap rada sesat ketika presentasi kemarin, di semester kemarin. Bukan seperti itu. Kalau dianggap, saya menganggap atau menganggap sama teks Al-Quran dengan teks-teks lain atau kitab suci lain, padahal Al-Quran jelas tidak sama, nanti saya rugi. Saya rugi belajar, saya rugi kalau malam meskipun jarang melean, menyiapkan hafalan untuk pagi hari, kan rugi kalau menganggap Al-Quran sama dengan teks lain. Hermeneutik tidak sampai seperti itu. Tidak sampai menyamakan teks Al-Quran dengan teks-teks lain. Hermeneutik hanya menjadi salah satu cara atau salah satu metode tertentu untuk menafsirkan Al-Quran. Ada yang menitik beratkan pada mufasirnya. Kalau kita studi tafsir, ya menitik beratkan pada mufasir dan tafsirnya. Ada yang menitik beratkan pada lafadznya, pada teksnya. Itu juga boleh. Bagaimana kita orang-orang dahulu, orang-orang yang salaf atau orang-orang klasik kan menafsirkan Al-Quran berdasarkan ayat per ayat. Ada muncul teori al-wujuh wan nadhair. Al-wujuh wan nadhair itu kan juga menitik beratkan pada teks. Kemudian teks, salah satu lafaz dalam teks tersebut diartikan berbeda dengan teks yang sama di tempat lain. Itu ada konteks, ada pembahasan tentang al-wujuh wan nadhair ya. Itu kan salah satu caranya adalah memperhatikan kondisi atau memperhatikan siakul kalamnya kemudian nanti berbeda bagian walaqad ataina Musal huda wa urafna bani Israil alkitab. Hal huda di situ menurut Muqatil bin Sulaiman dalam teori al-wujuh wan nadhairnya disebut sebagai at-Taurat al-huda itu. Padahal kalau kita tahu kan al-huda ya petunjuk secara umum, tapi menurut Muqatil bin Sulaiman at-Taurat ya. Kemudian kalau dia ada ihdinas syiratal mustaqim itu arsyid rasyada. Kemudian banyak sekali makna al-huda itu, kalau tidak salah 12 ada yang 17. Kalau Harun bin Musa itu 12, kalau Muqatil bin Sulaiman itu 17. Begitu. Oke, Pak. Lailatul Syifa. Begitu Mbak ya, Mbak Lia. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Cukup ya Mbak. Ini tadi ada yang melambaikan tangan tadi. Siapa Mbak Lia? Lailatul Syifa ya. Hadir Mbak Laila. Mbak Laila. Kepencet Bapak. Oke. Kok baru hadir ya? Baru hadir atau gimana? Iya Bapak, mohon maaf ya Pak ya. Dari? Iya. Dari mana? Mandi. Masak. Yang nggak ada ini Mbak Fitri Amalia, Mbak Isti Nur Aisyah, ini nggak tanpa keterangan ya? Belum ada kabar juga, Bapak. Sudah saya tanyakan. Baik. Ya, baik. Saya kira cukup ya Mbak. Kita akhirin di 8.45. Nanti laporannya juga harus 8.45. Kita tadi telat 5 menitan. 5 menit atau hampir 15 menit ya. 11 menit lah, Pak. Nah. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi minggu depan dengan pembahasan mungkin kalau besok tuh tentang apa besok Mbak? Pertemuan ke-6 sebelum UTS.
Kemudian ada subjek dan objek. Penelitian living menentukan subjek dan objek. Kalau living nanti disebut ada, kalau di penelitian secara umum, di penelitian lapangan disebut penelitian penelitian etnografi. Penelitinya ini bisa jadi kalau living Quran kita juga sama disebut dengan peneliti etnografi, disebut sebagai peneliti antropolog, menjadi antropolog gitu ya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf, saya mohon pamit. Ya, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ila liqa ma'assalama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Saya Pak. pamit, please. Ya, Pak. Terima kasih semua.